Katakan bahwa wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah menebus dosa-dosamu. Dia tidak bilang Pak Jusman, wahai umat Kristen, aku telah menebus dosa-dosamu. Jadi Yesus dalam pandangan saya adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Itu kira-kira pelajaran sedikit yang saya dapat waktu SMP PK. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bicara sosok ini. Sosok ini kan perjalanan 10 tahun dia masuk dalam politik nasional, mulai kelihatan bagaimana sosok ini dia bermain. Seperti sosok Prabowo, katakan dia orang yang suka beroperasi tinggi, operasinya tinggi sekali. Memang seorang teknokrat yang mengerti ekonomi, yang mengerti politik, yang mengerti teknokrasinya bagus, harus punya operasinya. Operasi bagian dari semua manajemen yang dia jalankan. Orang-orang seperti itu yang dibutuhkan di dalam memainkan kehidupan, tapi positif bukan negatif. Kita akan melihat sosok ini. Sosok ini cukup, menurut saya, ya orang yang mungkin baru datang dari wilayah tertentu dengan konsep-konsep entrepreneur dia yang begitu masif dibawa, dia bangun, terus masuk dalam tatanan dunia baru dalam cakrawala nalar baru ini. Dia menjadi sesuatu yang mungkin tergantung Anda lihat dari sudut pandang mana, tapi saya melihat dia dengan sosok ini luar biasa. Dia operasinya nanti kita lihat, ini beritanya. 25 Desember itu dikenal sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, sang juru selamat bagi umat manusia. Makanya mohon maaf kalau salah, tolong diluruskan para pendeta. Tadi satu pendeta sudah pulang belum? Udah pulang. Ini keliru juga pendeta ini. Saya kalau tidak salah, Pak Dirut Pertamina, waktu saya SMP PK itu ada pelajaran agama Kristen dan wajib harus ikut. Itu kelas 2 saya ingat. Ketika Yesus, mohon maaf ya kalau salah tolong dibenarkan. Ini kalau salah itu salah guru saya, tapi kalau benar itu karena Tuhan. Kira-kira begitu. Dia mengatakan begini, ketika Yesus sebelum disalib, kalau salah berarti muridnya yang nggak benar. Yang kedua adalah subtemanya ini kelahiran Kristus membawa sukacita dan semangat bagi sektor SDM. Ya, ini bicara sukacita ini saya kaitkan dengan tanggung jawab kita sebagai aparat pemerintah. Sekarang di SDM dalam arah kebijakan Bapak Presiden Prabowo, dari minimal 4 program utamanya ada tentang ketahanan pangan, kedaulatan energi, makanan bergizi, dan hilirisasi. Ada 2 yang itu ada di Kementerian SDM, kedaulatan energi dan hilirisasi. Kebetulan Kepresnya baru keluar, Kepres nomor 1 tahun 2025 tentang satuan tugas. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang suami istrinya kerja di SDM dan tidak mengenal tanggal merah, maka sukacitalah kalian dalam membawa kedamaian di hari Natal ini. Karena kalau tanpa sukacita pasti akan pulang dengan muka yang mengkerukut, muka yang agak marah-marah sedikit. Karena sekarang di Kementerian SDM semua eselon 1 saya pulangnya udah malam-malam semua. Pasti kalau eselon 1 pulang malam, pasti eselon 2-nya juga lebih malam lagi kan, kira-kira begitu. Dan saya yakinkan kepada semua keluarga di Kementerian SDM bahwa kalau ada bapak ibu yang pulang malam-malam, mereka selalu dalam jalan yang benar, jalan yang lurus. Karena untuk menyambut sukacita tanggung jawab negara
untuk mewujudkan mencapai swasembada dan kedaulatan energi dan wujudnya hilirisasi bagi rakyat, bangsa dan negara. Saya pikir hanya itu karena saya bukan pendeta. Dan saya sekali lagi ucapkan selamat Natal kepada seluruh keluarga besar dari Kementerian SDM yang hadir maupun yang offline. Semoga hikmah Natal ini selalu menjadikan kita sebagai momentum untuk bersyukur kepada Tuhan dan terus berintrospeksi kepada sesuatu yang belum benar mencapai kebenaran, dan kita saling mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan keselamatan dalam rangka pengabdian kita kepada rakyat, bangsa dan negara. Terakhir, Bapak Ibu semua, saya yakinkan kepada Bapak Ibu bahwa insya Allah pemerintahan sekarang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, bisa di 6, 7 atau 8 dengan satu syarat. Ini khusus untuk Pertamina ini. Dengan satu syarat. Lifting kita harus naik. Jadi lifting kita harus naik. Pertamina dan SDM ini harus kompak. Karena ESDM yang membuat regulasi, Pertamina yang mengeksekusi regulasi. Jangan sampai Pertamina jalan kanan, SDM jalan kiri. Itu sama dengan orang Papua bilang, latihan lain, main lain. Kalau seperti itu, kesebelasan kalah terus. Itu saya yakinkan kalah terus. Tapi saya yakin direksi Pertamina yang baru maupun yang lama dan seluruh karyawan Pertamina dan seluruh karyawan dan pejabat di SDM sekarang bersatu untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini kita sukses terus, semangat kerja terus, apalagi pendapatan tambah. Pasti harus lebih semangat lagi gitu. Jangan tanti M naik, tunjangan khusus naik, kinerja menurun. Ah, itu berbahaya. Nanti lama-lama kita dievaluasi semua oleh Bapak Presiden. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Shalom,